Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham. Hari ini Selasa 30 Juni tahun 2026, kami akan melaksanakan kegiatan survei pendahuluan terhadap lokasi penanaman rehabilitasi das PT BIDBK. Hari ini saya nggak sendirian ya teman-teman, saya ditemani oleh Mas Ahmad, kemudian Mas Idoy. Mas Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Mas Idoy. Alhamdulillah sehat Kak. Oke. Nah, ini kita mau kegiatan survei pendahuluan lokasinya di mana Mas Ahmad? Kita survei lokasi berada di Desa Dandang, Kecamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kak. Oke. Kalau luasnya sendiri berapa hektar Mas Ahmad yang akan kita kerjakan ini? Kalau luasan DBK kita sekitar kurang lebih 1.000 hektar. Baik, 1.000 hektar ya. Iya. Oke. Ke lokasi kira-kira berapa jam Mas Ahmad? Kalau estimasi kita menempuh dari Banjarbaru sekitar 3 jam 3 jam. ke lokasi di Desa Dandang. Oke, baik. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Kita langsung aja. Seperti biasa, kita briefing dulu, kita cek kondisi kendaraan, kesiapan kendaraan kita, karena ini perjalanan cukup jauh ya teman-teman. Terus kita berdoa dulu sebelum berangkat, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan apa yang kita kerjakan hari ini. Oke, baik teman-teman, langsung kita ke perjalanan. Baik teman-teman, kita sudah sampai kotanya Kapuas ya. Kapuasnya kota atau apa? Kota ya. Kota Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini pukul 13.06 WIB. Nah, di sini WIB masuk zona waktu Indonesia bagian barat. Walaupun nggak jauh ya dari Kalimantan Selatan, tapi ini sudah masuk zona waktu Indonesia bagian barat. Selisih waktu 1 jam dari Banjarmasin. Lebih lambat, ya, lebih lambat 1 jam daripada Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Kita perjalanan kurang lebih sudah 3 jam teman-teman. Nah, mudah-mudahan perjalanan kita lancar sampai tujuan. Insya Allah mungkin 2 jam lagi ya dek ya. Kurang lebih 2 jam lagi sampai Desa Dandang. Terus nanti perjalanan tuh kita lanjutkan dengan naik kelotok kurang lebih 45 menitan. Baru kita sampai di lokasi. Nah, nanti juga kita sambil kita lihat ya teman-teman medan atau kondisi jalan yang kita lewati. Saat ini sih kita masih melewati jalan-jalan aspal nih. Nanti kalau sudah jalan yang rusak, kita juga nanti kita lihatkan tuh. Sekalian nanti untuk identifikasi akses jalan menuju lokasi.
Ya baik teman-teman, kita sudah di Pelabuhan Palambehan. Ini kita lewat pelabuhan untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya ini bisa lewat jalan darat, cuman selisihnya lumayan teman-teman. Selisih perjalanannya 1 sampai 2 jam. Nah, kita memilih jalur pelabuhan atau jalur kapal untuk mempersingkat waktu perjalanan kita. Nah, teman-teman yang tahu lokasi pelabuhan penyeberangan ini, nanti komen ya di kolom komentar, karena kita juga baru pertama nih untuk melewati jalur kapal ini, pelabuhan ini. Oke deh, nah kita lanjut di perjalanan ya teman-teman. Baik teman-teman, kita saat ini sudah sampai di Desa Talio ya. Desa Talio ini titik terakhir kita bisa menggunakan kendaraan baik itu roda 4 dan roda 2. Nah, kita lanjutkan perjalanan ke Desa Dandang tadi atau ke lokasi tanam kita menggunakan ces ini. Kalau di sini namanya ces, kapal klotok kecil. Nah, itu kita bersama Pak Putri ya. Pak Putri. Itu Pak Putri, beliau itu adalah kepala pengawas di sinilah untuk kegiatan kita. Langsung aja teman-teman kita lanjut perjalanan menuju lokasi. Baik teman-teman, sekarang kita sudah di Ces ya, atau klotok kecil. Nah, ini ada kita lihatkan view dari melalui drone kondisi jalur atau medan atau sungai yang kita lewati. Ini sungainya cukup besar ya teman-teman. Cuman kalau airnya lagi surut, kemungkinan memang kita nggak bisa masuk ke dalam lokasi. Jadi biasanya tim pekerja kita itu lanjut berjalan kaki, karena kalau dipaksakan masuk nanti kapalnya atau chestnya ini itu nyangkut teman-teman, jadi nggak bisa keluar. Nah nanti kita lihat, tapi alhamdulillah ini di sini pukul 16.34. Alhamdulillah kondisi airnya masih kondusif ya teman-teman, ini masih bisa kita lalui. Dan tadi informasi dari kepala pengawasnya, ini airnya masih kondisi aman, dan bisa kita lewatin. Ayo mari kita ikuti ya teman-teman perjalanan selanjutnya seperti apa. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi penanaman rehabilitasi das atas nama PT Daya Bumi Karunia. Nah, kebetulan di sini blok 7 ya teman-teman, seluas 250 hektar. Apa sih sebenarnya tujuan dari survei pendahuluan ini? Yang pertama itu yaitu kita untuk mencari atau mengidentifikasi akses menuju lokasi. Jadi ini penting sekali bagi kita pelaksana penanaman, karena akses itu adalah satu hal yang krusial dalam pekerjaan penanaman. Karena nanti kita distribusi bibit, distribusi alat dan bahan, kemudian mobilisasi pekerja. Kalau kita belum punya data akses jalan yang detail, maka nanti kita akan kesulitan dalam pelaksanaan. Kemudian yang kedua juga, kita tujuan dari survei pendahuluan itu untuk mengetahui topografinya. Nah, kita harus tahu tuh topografi lahan yang akan kita kerjakan, misalnya dia lereng atau datar seperti apa. Kemudian
yang berikutnya yaitu untuk mengetahui kondisi lahannya. Lahannya itu masuk lahan gambut atau lahan kering. Nah, yang saat ini kita berada saat ini adalah contoh areal yang berlahan gambut. Otomatis perlakuan, kemudian jenis tanaman, kemudian nanti teknik menanamnya itu sangat berbeda dengan teknik menanam, perlakuan, dan jenis tanaman pada lahan kering. Kemudian selain itu kita melihat juga tutupan lahannya. Tutupan lahannya itu seperti apa? Vegetasi yang dominan itu apa? Nah, itu nanti untuk indikator kita menentukan jenis tanaman yang cocok ditanam. Kemudian yang terakhir adalah yang paling utama juga adalah identifikasi potensi air. Sebenarnya ini terkhusus pada lahan hutan kering. Kalau lahan gambut, rata-rata potensi airnya berlimpah. Nah, ini penting teman-teman, air, karena kita menanam itu perlu sumber daya air yang banyak untuk nanti tanamannya, dan juga untuk saat kita melakukan pemeliharaan, contohnya penyemprotan jalur tanaman. Itu kan kita menggunakan herbisida untuk mematikan gulma di sekitaran tanaman agar tanaman itu tidak bersaing unsur haranya dengan gulma yang lain. Nah, kita menggunakan herbisida itu dicampur dengan air. Kalau potensi airnya sedikit, airnya sulit, nah itu nanti kita juga akan kesulitan pada saat pemeliharaan. Otomatis kita paksakan menanam pada areal yang potensi airnya sedikit, nanti kita tidak bisa merawatnya juga, akhirnya kita akan rugi, tanaman kita juga akan mati. Nah, baik teman-teman, tadi telah kita ikuti perjalanan kita mulai dari Banjarbaru sampai lokasi Desa Dandang dalam kegiatan survei pendahuluan kegiatan penanaman rehabilitasi das. Nah, terima kasih ya teman-teman semua yang telah mengikuti video kita. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu atau manfaat dari apa yang telah kita kerjakan. Paling tidak teman-teman bisa menikmati perjalanan mulai dari Banjarbaru sampai lokasi. Baik, kami juga mohon dukungan dan support teman-teman agar kami terus semangat dalam membagikan kegiatan kami atau sharing pengalaman kami di lapangan. Dan mudah-mudahan kami juga memohon doa dan dukungan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan itu dapat berimpact atau bermanfaat bagi lingkungan dan banyak kehidupan. Terima kasih teman-teman, kami juga mohon supportnya untuk like dan subscribe di channel YouTube kita. Kami akhiri, mari jaga hutan kita untuk kehidupan kita. Salam sehat dan sukses, lestari hutanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.